Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga futsal Indonesia. Keno ha, oke gitu. Harapan musnah untuk menjadi juara futsal Asia dibelasah oleh Iran 5-4. Dibelasah? Nanti kena mesti cakap, alah kita orang kalah tipis. Tak ada kalah tipis, 5 biji kalah besar tu. Iya kalah 5 biji besar. Goblok nih orang. Imbang 5 sama. Itu kalau 5-4 ini iya. Ini mungkin kalah penalti gitu kan. Tapi kalau di babak normal itu kita 5 sama bos. Jangan goblok lah, nontonlah sampai selesai gitu kan. Bukan nonton highlight-nya gitu. Sekarang dia hina-hina Indonesia. Nah pertanyaannya, Malaysia sampai di mana? Pertandingan pertama Iran bantai 4-1, pertandingan kedua Afghanistan 7-0, pertandingan ketiga 6-1 Arab Saudi. Sampai di mana babak penyisihan? Ranknya di mana? 70-an gitu kan. Jadi susah lah, maksudnya hina-hina Indonesia, olok-olok Indonesia ya. Kalau negaranya lebih bagus dari Indonesia, oke, fine, kita terima gitu. Tapi ini negaranya tidak lebih baik dari Indonesia gitu. Kasihan juga orang-orang Malaysia ini. Inilah calon lawan timnas futsal Indonesia di Four Nation Cup. Ada Brazil, Portugal, Spanyol, dan Argentina guys. Brazil rank 1 dunia, Portugal rank 2 dunia, Spanyol rank 3 dunia, dan Argentina rank 4 dunia. Keren sih ini. Ya, di mana kabar ini diumumkan oleh Ketua Umum FFI, yaitu Pak Michael Sianipar, yang mengatakan ingin mengadakan Four Nation Cup di tahun ini, dan mengaku telah menjalin komunikasi dengan negara yang peringkatnya di atas Iran. For information, Iran kini berada di peringkat 5 dunia guys. Artinya apa? Negara peringkat 1 sampai peringkat 4 dunia akan menjadi lawan timnas futsal Indonesia di Four Nation Cup. Wede gelo. Kalau menurut kalian? Oh keren, ini kita lawan Brasil, lawan Portugal, lawan Spanyol, lawan Argentina. Kapan lagi punya kesempatan emas lawan negara-negara besar ini? Kalau ada sekarang ya hantam ya kan. Indonesia sekarang ada di peringkat ya 14 lah. 14-15 bukan 14 ya. Jadi Indonesia sekarang masuk 15 besar dunia. Ya 15 besar dunia. Keren itu. Daripada yang di sana jersinya kuning ya itu 70-an itu. Itu di dasar tuh. Kalau kita lawan Brasil, Portugal, Spanyol, Argentina pasti kita dapat pengalaman yang berharga. Kenapa? Karena ini negara-negara besar ini, mereka ada di 5 besar ini. Bahkan negara-negara ini mereka ya 4 besar lah katakanlah gitu. Kalau kita ada di 15 besar, keren lah. Kalau kita lawan mereka ini kita punya pengalaman ya siapa tahu besok-besok kita bisa ada di jajaran ini kan, jajaran elit ini 4 besar ini. Kita bisa menggeser salah satu dari negara-negara ini, Brasil, Portugal, Spanyol, Argentina, yang tidak menutup kemungkinan bro. Iya kan? Bisa saja. Ranking FIFA Timnas Futsal tembus 15 besar dunia. Federasi Futsal Indonesia lobi negara di atas Iran buat uji coba. Dengan total 1288,54 poin, Indonesia hampir pasti bakal menempati posisi 15 dunia, melewati negara kuat seperti Italia sampai Venezuela. Kenaikan drastis ini merupakan buah dari konsistensi dan keberhasilan mencuri poin dari tim-tim besar. Selain itu, FFI juga telah melobi negara-negara yang peringkat FIFA-nya di atas Iran untuk jadi lawan tanding skuad Garuda. Berkaca dari rank FIFA sekarang, negara-negara di atas Iran adalah Portugal, Spanyol, dan juga Brasil. Wah, nggak kebayang deh kalau Indonesia bisa lawan tim-tim tangguh seperti mereka. Tentu ini jadi pengalaman sekaligus naikin level permainan kita di kancah global. Bahkan harapan saya yang lebih kuat dari Iran juga tertarik untuk datang ke Indonesia, lawan tanding dengan Indonesia di FIFA Matchday. Atau kalau perlu, kita yang datang ke negara mereka. Ini sedang. Kita yang datang ke negara mereka. Ngeri. Berarti niat sekali begitu untuk membangun futsal untuk membuat futsal kita semakin mendunia gitu. Ya intinya yang penting dan intinya yang terutama lah, jangan asal pecat pelatih lah. Jangan kejadian di sepak bola itu terulang di futsal kita gitu kan. Lagi bagus-bagusnya, lagi gacor-gacornya malah diganti dengan pelatih yang tidak jelas. Semoga di futsal tidak seperti itu. Jangan mematahkan harapannya jutaan supporter
futsal gitu kan. Karena sekarang futsal lagi bagus itu. Supporternya lagi naik-naiknya itu, lagi antusiasnya lagi tinggi. Jangan mengecewakan semua orang ya, karena nafsu satu orang. Jangan, harapan kita janganlah seperti itu. Keren ini futsal. Ada satu kabar diaspora yang terlewat, yang ternyata juga kembali pulang ke Super League ang tercinta kita, boy. Gak udah-udah nih kabar, gak udah-udah nih. Karena pasalnya dikabarkan salah satu kiper muda Indonesia, yaitu adalah Cyrus Margono, resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Makin banyak ini ya. Bahas Persija pakai jersey Persib, artinya gue sejalan dengan berita ini, boy. Pertanyaannya, kok bisa? Mari kita bahas, boy. Selama ini gue selaku NPC sepak bola itu selalu teriak-teriak ketika diaspora datang ke sini. Tapi untuk ini pengecualian, boy. Menurut gue transfer ini oke-oke aja. Gak ada satupun pihak yang dirugikan. Kok gitu sih, bang? Kok lu setuju, bang? Jangan-jangan lu fans Persija ya, bang? Lu fans Persija ya, bang? Dibilang gue fans Delta Sidoarjo, gak ada yang percaya. Cyrus Margono adalah pemain yang dinaturalisasi. Setahu gue itu adalah secara mandiri, atau bahasa gampangnya dia sendirilah yang mengajukan naturalisasi itu, bukan diminta federasi untuk meningkatkan level timnas kita. Beda lah ceritanya kayak Mauro Zelstra, terus kayak Ivar Jenner, terus kayak Jordi Amat, terus kayak si Tom Haye, yang gue pribadi nggak akan pernah setuju sampai kapanpun. Kalau emang belum saatnya kesini, mereka udah datang ke sini. Sedangkan Margono ini case-nya bener-bener berbeda jauh, boy. Dan gue yakin mayoritas dari kalian itu pikirannya sama kayak gue. Udah gitu sih kawan ini sampai detik ini belum pernah terendus di tim nasional. Jadi ketika gue denger berita ini, kayak ya udah gitu. Dan gue pribadi pun gak yakin Doi akan jadi kiper starter di Persija, at least untuk musim ini nih. Kemungkinan besar masih rotasi-rotasi sama si Carlos Eduardo, sama Andri Tani. Bagus-bagusnya nih kesimpulannya, kalau dari gue untuk transfer Cyrus Margono ini itu bener-bener fine-fine aja. So kalau menurut kalian gimana nih, Bo? Sebenarnya ini fenomena ya. Banyak pemain-pemain naturalisasi kita yang datang bermain di Liga 1 gitu. Apakah ini silent operation untuk timnas kita bermain di AFF tahun ini, atau seperti apa tahun ini, tahun depan? Kita tidak tahu lah. Intinya banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang datang bermain di Liga 1. Kan yang terbaru bukan hanya si Cyrus Margono sebenarnya. Ada Mauro Zylstra di Persija juga, sama di Dewa United ada Ivar Jenner. Jadi banyak sekali sih pemain-pemain yang secara usia mereka tuh masih produktif sekali, kompetitif sekali, bisa bermain di Eropa. Seperti Ivar Jenner tuh bermainnya di FC Utrecht, ya tiba-tiba kontraknya selesai dan datang bermain di Liga 1 gitu kan. Ya bisa saja untuk persiapan timnas, karena semakin banyak pemain diaspora atau pemain naturalisasi yang bermain untuk timnas, maka peluang kita untuk juara Piala AFF juga semakin besar. Ya semogalah dengan kehadiran mereka di Liga 1 itu membuat timnas kita semakin kuat, semakin bagus mainnya, apalagi ada pelatih baru. Ya kan, nanti kan di AFF ini pastinya kemungkinan besar pemain-pemain yang datang ke Indonesia ini, pemain-pemain naturalisasi kita, ya pastinya kemungkinan besar akan bermain di AFF. Ya itu nanti mereka ya dikombinasikan lah dengan pemain-pemain lokalnya kita. Dan nantilah kita lihat seperti apa di AFF Indonesia ini. Sudah banyak pemain-pemain yang pulang ke Indonesia dan mereka pastinya akan dipanggil. Tidak mungkin tidak dipanggil itu. Termasuk si Cyrus Margono, bisa saja dia jadi kipernya timnas untuk AFF nanti kan. Bisa saja. Semoga kita bisa juara AFF tahun ini. Doakanlah. Masuk nominasi tim nasional futsal terbaik di dunia, Timnas Futsal Indonesia kini sejajar dengan negara-negara raksasa futsal Keren seperti itu. Brasil, Argentina, Iran, Maroko, dan Polandia. Bukan numpang lewat, Indonesia masuk daftar ini karena performanya gila-gilaan dalam setahun terakhir, Iya, betul. khususnya di level Asia Tenggara. Dalam kurun waktu itu, Timnas Futsal Indonesia sukses mematahkan dominasi Thailand yang selama ini jadi raja futsal ASEAN. Thailand ditumbangkan di Piala AFF dan SEA Games, sesuatu yang dulu terasa hampir mustahil. Kejutan belum berhenti, Indonesia juga mampu menaklukkan Jepang, Arab Saudi, dan Belanda, lalu ditutup dengan gelar juara CFA Futsal di China. Rangkaian hasil ini bikin dunia mulai melirik, Indonesia bukan lagi kuda hitam, tapi penantang serius. Dan yang bikin makin bangga, ini sudah jadi kali kedua Timnas Futsal Indonesia masuk nominasi sebagai tim nasional futsal terbaik di dunia. Keren ini. Jangan hanya futsal lah, ayolah come on, sepak bola juga lah. Iya kan, kalau hanya futsal rasanya kurang enak gitu.
kurang lah, ada yang kurang. Harusnya sepak bola juga lah. Semoga sepak bola kita juga ya tidak jalan di tempat, tidak tinggal tempat. Semoga pergerakannya sama bagus dengan futsal. Kita harapnya begitulah, jangan tenggelam. Ya akhirnya tidak bisa buat sejarah itu. Tapi ya kali ini kita yakin lah, harus yakin kita punya timnas bola kita, sepak bola kita ya bisa bikin sejarah dan prestasi lah. Sekurang-kurangnya juara AFF lah 1 kali ya kan. Apalagi ya naik peringkat FIFA, lewat dulu Malaysia. Nah kalau di futsal kita jangan ragu lagi lah. Di futsal kita 15 besar ya kan. Tertinggal itu negara-negara Asia Tenggara yang lain. Mungkin cuma Thailand yang ada di peringkat 11, bahkan di atasnya Jepang sedikit. Jadi ya 2 negara ini saja yang menggendong ASEAN itu untuk futsal. Ya untuk sepak bola ya Indonesia masih ada di 122 itu. Ya masih berkutat di situ-situlah. Semoga tahun ini sampai dengan tahun depan kita bisa masuk 100 besar tuh. 100 besar aja sudah keren itu. Jangan 15 lah, terlalu jauh tuh. PSSI blokir John Hetman datangkan pemain baru. Timnas Indonesia harus pakai yang ada dulu. Hetman belum sempat uji semua pemain, jadi PSSI minta fokus ke yang tersedia. FIFA Series Maret ini jadi kesempatan pertama untuk lihat siapa yang benar-benar siap. PSSI blok. Oke, silakan diblokir. Cuma begini loh. Kalau memang tidak ada pemain tambahan lagi, khususnya naturalisasi, seandainya nih dengan pemain seadanya kita tidak bisa buat apa-apa juga, ya jangan salahkan juga si John Hetman-nya gitu kan. Ya mungkin saja dia mau naturalisasi, tapi kan PSSI bilang jangan, tahan dulu ya kan, gunakan dulu yang ada gitu kan. Oke, setuju, boleh, mungkin untuk mengurangi anggaran juga kan. Apalagi kita lagi ada efisiensi anggaran gitu kan. Jadi mungkin daripada naturalisasi anggarannya terbuang percuma ya kan, lebih bagus pakai dulu yang ada gitu. Carilah bakat-bakat yang ada. Yang hobinya baku sikat di lapangan ya ambil saja sikat. Nanti seandainya oke, kita prestasinya kurang, janganlah pecat gitu kan. Janganlah marah-marah gitu kan. Karena ya dari PSSI sendiri yang blokir. Kalau jangan dulu naturalisasi, pakai yang ada gitu. Setuju saja sih, pakai saja yang ada. Saat ranking FIFA King Indonesia drastis menjadi 15 dunia dan juga menjadi runner-up AFC Futsal ASEAN Cup guys ya. Berbanding kebalik dengan negara tanggal jersey kuning dan juga Vietnam, kini telah resmi turun peringkat. Waduh guys. Waduh nih kenapa nih Paci turun peringkat secara drastis banget nih Paci. Setelah kemarin gitu ya, mau gimana lagi guys ya, nggak mendapatkan kemenangan sama sekali di AFC Futsal ASEAN Cup guys ya. Kemarin di Bante 6-0 juga 7-0 sama Afghanistan, telah resmi guys ya dari ranking 70 dunia dan saat ini menjadi 89 dunia. Oh 89. Oh jauhnya. Tapi kalau untuk Vietnam guys ya, karena kemarin masuk perempat final kalah sama King Indo cuy ya, hanya turun 1 peringkat dari ranking 20 menjadi 21 dunia cuy. Waduh guys, tapi masih bagus nggak sih? Masih masuk 100 besar dunia. Ya lah, bolehlah 100 dunia lah. Tapi kalau masuk 15 besar itu hanya Indonesia. Carilah benderanya Nguyen dengan benderanya Malaysia ini, tidak ada. Cuma 1. King Indo ya, itu baru keren, ada 15 dunia itu. Jepun dikalahkan, Jepang dikalahkan, ya Nguyen dikalahkan. Seandainya kemarin coba saja Malaysia dengan Indonesia ya berhadap-hadapan sebagai lawan di Piala Asia ini, saya sih yakin kita bisa bantai mereka tuh bukan hanya 7-0, itu bisa 15-0. Ya untunglah mereka tidak satu grup dengan kita, makanya ya selamatlah mereka kan. Vietnam saja itu merasakan bagaimana keganasannya King Indo. Apalagi kalau via si Malaysia ini satu grup dengan kita, selesai, mati dorang, kena bantai ya bisa-bisa itu. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin ya, Malaysia. Futsal ya, harus turun peringkat 19 peringkat ya. Dari peringkat 70 turun ke peringkat 89 dunia ya. Ya, berbanding dari Indonesia yang naik 9 peringkat ke 15 dunia, Malaysia malah turun. Apa alasannya, Bang? Ya, alasannya adalah Malaysia menjadi juru kunci dengan minus 15 di Piala Asia Futsal Grup D ya. Kalah melawan golnya minus 15 dan kalah melawan Saudi Arabia.
Jadi Malaysia ini lebih sering kalah teman-teman ya. Lebih sering kalah daripada menangnya. Di mana di laga pertama Malaysia kalah 4-1 melawan Iran ya. Sang juara Piala AFC Futsal, mereka kalah 4-1. Padahal Iran kita lihat nggak terlalu serius bermain di laga ini karena laga pertama lawan tim Kroco Malaysia. Kemudian Malaysia dibantai 7-0 melawan Afghanistan ya. Tim yang bisa dibilang menjadi penyeimbang antara Indonesia edisi sebelumnya, kali ini membantai Malaysia 7. Ini negara-negara yang sebenarnya tidak kuat itu, apalagi Afghanistan ya, peringkatnya juga tidak bagus-bagus amat lah. Arab Saudi ya slow saja lah, tapi Malaysia bisa kalah dengan ya angka yang cukup fantastis lah. Memalukan sekali. Masukkan 15 hanya memasukkan 2, kampret. Udahlah mending bubar itu daripada malu-malu ya kan, ikut Piala Asia tapi ujung-ujungnya ya dibantai terus gitu. Tapi ya kabarnya pelatih futsal Malaysia itu sudah minta maaf karena hasil buruk yang mereka dapat itu. Ya semoga lebih bagus lah. Ya semoga kedepannya bisa satu grup dengan Indonesia. Tapi percuma, itu laga persahabatan saja kita hantam mereka waktu itu berapa ya? 6-0. Itu cuma persahabatan. Kita hantam mereka 6-0. Apalagi kalau Piala Asia dengan pelatihnya si Hector Souto dengan pemain-pemain sekarang yang lagi bagus-bagusnya. Oh, bukan 6 lagi itu. 10-11 itu. Atau 11-12 itu. Ya syukurlah mereka tidak satu grup dengan kita, mereka terselamatkan dari api neraka itu.